Al-awalu al-islamu, yang pertama Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, puasa pun tidak sah. Karena syarat sahnya puasa orang Islam. Wasani al-aqlu, yang kedua berakal. Kalau tidak punya akal ya kayak tadi itu, tetap tidak dipaksa puasa pun tidak sah puasanya. 5 marofi surutil wujud. Wasalisu, kemudian syarat sah puasa yang ketiga, an-niqa'u anil haidi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Makanya perempuan itu kalau lagi haid atau lagi nifas tidak boleh puasa karena tidak memenuhi syarat. Kalaupun puasa malah berdosa, tidak diterima puasanya karena tidak memenuhi syarat tadi. Nah, alasan di sini li'an al-khaidu wa nufasaha, karena orang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas la yasihu shaumuhuma, tidak sah puasanya. Wala yajibu alaihima, dan tidak wajib puasa atas keduanya. Bal yahrumu alaihima as-shaum, bahkan haram puasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Jadi kalau ibu-ibu lagi haid berarti ada dispensasi dari Allah, tidak usah puasa. 5, karena ada hadis sahih yang sahih an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, mara'aitu min naqisati aqlin, aku tidak melihat orang-orang yang lebih sempit atau lebih kurang akalnya, wadinin, dan lebih kurang dari agamanya, aghlaba, yang melebihi, lidilubin, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, minkunna, daripada kalian semua. Jadi Nabi mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih kurang akalnya daripada kamu semua, ini kaum perempuan. Summa qala, kemudian bersabda Nabi, wa tanqusul layaliya ma tusolli, bermalam-malam kalian, beberapa malam kamu tidak sholat. Itu yang dikatakan kurangnya akal. Banyak perempuan ini kalau lagi haid pasti tidak sholat. Kalau laki-laki los ibadahnya, perempuan enggak. Gitu. Wa tuftiru fi Ramadan, dan kamu juga tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan hada min nuqsanid dini, dan yang dimaksud kekurangan dari segi agama. Maka wanita itu dikatakan perempuan yang sangat kurang dari sektor agama. Alasannya banyak, mereka meninggalkan sholat dan banyak juga mereka meninggalkan puasa. Tapi memang fitrahnya seperti itu. Tapi perempuan itu paling enak, masuk surganya paling mudah itu perempuan. Jangan ngiri dengan laki-laki. Kapan ada perempuan meninggal, suaminya ridho, itu surga dibuka bagi. Tandanya suaminya ridho itu apa? Suaminya menangis, itu tandanya ridho. Kapan ada istrinya meninggal, suaminya menangis tersedih, itu berarti dia ridho. Bukan melanda itu. Tapi kalau ada perempuan meninggal, suaminya tidak nangis malah senyum-senyum, wah berarti tidak ridho nih. Matilah kau, ngapa aku dari suami dulu sengsara. Nah itu. Ya. Nah, sekarang aku bebas nyari lagi gitu. Itu tandanya dia tidak ridho. Jadi itulah kode perempuan. Perempuan itu asal menjaga auratnya, menjaga martabatnya, menjaga sholat 5 waktunya, puasanya di bulan Ramadan, meninggal suaminya ridho, masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Warabiu, kemudian yang keempat dari syarat sahnya puasa, an-niyatu likulli yaumin, niat setiap malam. Ini di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Kalau Syafi'i itu mengatakan setiap malam harus menginapkan niat puasa Ramadan. Kalau Maliki itu boleh dia enggak, niatnya sekali di awal itu boleh. Nawaitu soma
jami'i yaumi syahri Ramadan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku niat pada hari-hari 1 bulan Ramadan di tahun ini kalau ta'ala, itu boleh. Kalau madhab Maliki. Kalau Syafi'i enggak, karena antara hari pertama hari kedua itu udah beda. Alasan Syafi'i itu sudah ibadah yang lain, ibadah tersendiri. Berarti Ramadan tanggal 1 beda dengan puasa Ramadan tanggal 2, sudah beda. Maka perlu niat masing-masing. Li hadis innamal a'malu binniyat, karena ada hadis sahnya amal dengan niat. Wa li anna shauma kulla yaumin ibadatun munfaridatun. Alasannya karena puasa setiap hari itu menjadi ibadah tersendiri, ibadah tersendiri, bukan jadi satu. Setiap hari itu ibadah tersendiri. Nah, gitu. Wa yajibu ta'yinuha wa tabyituha, maka wajib mengkhususkan niat dan menginapkan niat itu. Berarti setiap malam itu harus diinapkan dan dikhususkan. Aku puasa besok hari, nanti malam berikutnya puasa besok hari lagi. Berarti dikhususkan setiap hari ada niatnya dan diinapkan di waktu malam. Nggak boleh diropel gitu. Nah, ini dengan syarat ingkana al-shomu fardhon. Syaratnya kalau puasanya itu puasa wajib, puasa fardu. Nah, Ramadan kan, puasa Ramadan atau puasa nadar juga wajib. Kalau puasa sunnah Senin Kemis itu boleh, niatnya pagi-pagi boleh. Dengan syarat dari subuh sampai dia niat itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh, dari pagi belum sarapan, belum ngopi, belum merokok, boleh. Tapi kalau habis subuh langsung ngopi, rokok, jam 7 niat puasa, udah boleh. Itu udah batal namanya, ya kan? Dan itu sering yang Nabi lakukan, ibu-ibu, ya kan? Kita ini perlu nyontoh Rasulullah seperti itu. Ini terutama yang ustadz-ustadz dan bapak-bapak. Rasulullah itu dalam memberikan contoh sangat mudah ya, dalam menghadapi sebuah masalah. Nabi datang ke tempat istrinya, nanya, "Dek, ada sarapan?" "Nggak ada, bangun." "Ya udahlah kalau kita aku puasa." Sebegitu ringannya Nabi itu dalam menghadapi masalah. Coba kalau suami-suami model zaman sekarang, puasa kok deh, nggak ada puasa, nggak ada sarapan apa gini, nggak ada bisa sarapan, bang, langsung keluar piring melayang, ya kan? Itulah, maka kita harus mencontoh Nabi di dalam mendidik, membina rumah tangga. Pernah Nabi habis isi kajian dengan sahabatnya itu pulang kemalaman, dipanggilnya, diketuk pintunya, istrinya dipanggil tidak muncul, tidak datang, sampai gelar sorbannya di depan pintu, tidur di situ Nabi. Ketika istrinya terbangun buka pintu, terkejut ternyata suaminya di depan pintu. Coba kalau suami zaman sekarang, apa yang terjadi? Oh, jangan tanya, kamu pak aku yang keluar dari rumahnya begini. Tapi Nabi tidak, malah Nabi minta maaf jadi mungkin saya bangunin kamu berulang-ulang, namun kamu mungkin kecapean, jadi tidak terbangun. Sudah abang bangunin namun tidak terbangun, malah minta maaf. Itulah hebatnya Rasulullah. Maka ibu-ibu nih kalau punya suami yang punya tipe kayak gitu, dijaga baik-baik. Ya, dijaga baik-baik, karena itu sudah termasuk barang edisi limited. Sudah sulit mencari yang model kayak gitu, ya kan? Nah, dijaga betul-betul. 5, karena adanya hadis riwayatkan anak Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu bersabda Nabi, "Man lam yubayyiti siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa di waktu malam, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Nah, tidak ada puasa baginya, maksudnya ya puasanya tidak sah.
kalau dia tidak sampai menghinakan niatnya di waktu malam. Wa yasihu shaumun nafli biniyatin minan nahari qabla zawal. Sah niat puasa kalau puasanya puasa sunnah, ya kan? Namun dengan syarat qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Jangan pula nanti walaupun mentang-mentang dari pagi gak sarapan, gak apa-apa, jam 1 niat puasa, gak sah. Itu ba'da zawal, gak boleh. Tapi kalau masih jam 10, jam 11, ya kan, nanggung daripada lapar dari pagi, mending niat puasa, masih boleh. Gitu ya, sampai qabla zawal. Kalau ba'da zawal gak boleh lagi. 5, karena adanya hadis sudah diriwayatkan an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala berkata Aisyah, qala bersabda li padaku Rasulullah SAW. Ini Aisyah mengatakan pernah Rasulullah ngomong sama aku di suatu hari, data yaumin ya Aisyah, kalau indakum syai'un, Aisyah kamu punya apa untuk buat sarapan? Fakultu ya Rasulullah ma indana syai'un, tidak ada apa-apa yang bisa dibuat sarapan ya Rasul. Kalau jawab Nabi, fa'in disoim, tidak kalau kita puasa. Ini hadis dari Imam Muslim, insyaallah sahih. Jadi sebegitu ringannya Nabi. Ya, yang cerita Aisyah, karena Aisyah ini istrinya lah. Jadi Aisyah ini tercerita kalau Nabi itu pernah suatu hari nanya, ada enggak yang bisa untuk sarapan? Ditanya oleh Aisyah, ma'in di syai'un, tidak ada apa-apa yang bisa untuk sarapan ya Rasul. Nabi menjawab, qala fa inni syai'un, kalau kita puasa saja. Nah, ini yang harus kita pelajari, karena ilmu-ilmu yang seperti ini sudah mulai hilang di peredaran kehidupan manusia, ya kan? Biasa saja, itu bahaya kayak gitu. Oke. Wal khamisu, kemudian yang kelima, syarat sahnya puasa al-imsaku, menahan diri, anil akli, dari makan, wasurbi, dari minum. Menahan diri dari makan dan minum, wa kulli muftirin, dan semua perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang kelima syarat sahnya puasa itu menahan diri dari makan, dari minum, dan dari semua perkara yang membatalkan puasa. Jami'an nahari, pada semua waktu siang, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mitul fajri, mulai dari terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi syarat sahnya harus mampu menjaga diri. Kalau kita tidak mampu menjaga diri, ya tidak sah puasa. Ditahan niat, jangan sampai kita ambil makan dan minum, itu jangan sampai. Dan semua perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, di sini dikatakan waqul muftirin. Liqouli ta'ala, karena adanya firman Allah Ta'ala, kulu wasrobu, makanlah, minumlah kamu semua, hatta yatabayyana, sampai jadi jelas lakum bagimu al-khaitu, benang al-yadu yang putih, minal fajr aswad, dari benang yang hitam, minal fajr yaitu fajar. Jadi Nabi mengatakan, kau makanlah sepuasmu, minumlah sepuasmu, sampai muncul benang warna putih dari benang warna hitam. Maksudnya adalah fajar, sampai terbitnya fajar. Suma'ati musyama ila laili, kemudian sempurnakanlah puasanya sampai masuk waktu malam. Nah, jadi ini syarat sah daripada puasa ada 5. Saya ulangi, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, kemudian yang keempat niat setiap malam, yang kelima menjaga diri dari, menahan diri dari makan dan minum dan semua perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, lanjut apa, saya jawab?
Lanjut lagi, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubus shaumi, menjelaskan tentang wajibnya puasa. Yajibu shaumu Ramadan bistikmali Sya'bana salasina yoman aw yatu hilalu lailiyatan as-salasina wa subuduha indal qodi. Puasa Ramadan itu jadi wajib hukumnya disebabkan pertama bistikmali Sya'bana salasina yauman, karena menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau bulan Sya'ban sudah 30 hari, otomatis hari berikutnya wajib puasa bulan Ramadan. Yang kedua, auriyatu hilali lailatan salasina, atau melihat tanggal 1 di malam tanggal 30. Paham ya? Saya ulangi. Melihat tanggal rembulan tanggal 1 di malam hitungan kita tanggal 30. Contoh, tadi malam itu tanggal 30 Sya'ban. Namun ternyata setelah ditengok, dipantau, ada yang melihat sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka siangnya sudah wajib berpuasa bulan Ramadan. Dan penetapan ini ditetapkan indal qodi, bukan atas individu-individu masing-masing. Kalau ini ditetapkan individu masing-masing, ujung-ujungnya ribut terus-menerus. Ya kan? Tapi kalau ditetapkan qodi itu kalau bahasa sekarang ya penguasa hukum pada masa Nabi. Sekarang ini ya Kementerian Agama kalau di Indonesia ini. Kalau sudah ditetapkan Kementerian Agama sudah kita ngikut. Ya kan? Makanya di Indonesia ini tidak akan bisa lepas yang namanya dua metode ini. Pertama, istiqmalu salasina yauman min Sya'ban baru yatul hilal. Itu keduanya akan terus mengiringi dan tidak bisa lepas. Dan zaman Nabi juga begitu. Nabi itu puasa karena sempurnanya 30 hari bulan Sya'ban nggak pernah. Tapi karena pernyataan dari salah satu sahabat yang mengatakan, aku melihat hilal ya Rasul tadi malam, pernah. Cuma masalahnya sekarang ini kan agak beda. Kalau kita beli jujur sekarang begini. Kalau zaman Nabi itu ru'yatul hilal itu tanpa menggunakan alat, dengan mata telanjang ini. Ya kan? Sekarang enggak ada. Pakai teropong pun kadang-kadang enggak nampak. Nampak hanya sedikit. Dan ini yang menimbulkan khilaf itu di sini. Makanya kalau kita nak lepas dari khilaf itu tidak akan bisa. Maka kita ibadah itu sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin malam itu sudah masuk 1 Ramadan, berarti paginya wajib puasa. Ya kalau kita ngikut pernyataan orang tidak akan ketemu. Maka di sini katakan wasubutuha indal qodi. Ini jadi kata kunci. Dan itu pun melihatnya, orang melihat hilal tanggal 1 Ramadan itu dengan mata telanjang. Nah, berarti memang nampak jelas niat gitu tanggal. Kalau sekarang kan sulit nyari gitu. Sulit. Apalagi daerah-daerah kita ini ya, daerah pegunungan ini sulit. Tapi kalau kita hidup di pinggir pantai kan itu bisa lihat kadang-kadang nampak kan rembulan sudah mulai keluar nampak. Nah, kita tidak bisa, kita menilai dari waktu saja sudah susah gitu. Makanya jangan terlalu niat di dalam khilaf masalah penetapan tanggal 1 Ramadan. Yang paling enak itu ngikut gitu. Ngikut pemerintah itu paling enak. Udah, pemerintah nyuruh puasa.
Adapun itu salah, ada yang tanggung jawab, mau kita ngikut kan. Tapi kalau kita sendiri pelaku yang melihat rembulan tersebut, kita wajib puasa sendiri. Tidak boleh mengikuti pendapat orang lain. Itu pula hukumnya. Contoh Sabbas ini nengok yang cerita-cerita kaum yang tidak dia percaya, dia wajib puasa besoknya karena dia sendiri melihat. Gitu. Itu ada sinyal bahwa Allah menginginkan antum puasa paginya. Orang lain nak percaya dan terserah orang lain. Kita juga tidak boleh memaksakan orang harus percaya. Cuma ketika ada salah sahabat yang datang kepada Nabi Rasulullah, aku bersaksi tidak dilaksanakan Allah Muhammad utusan Allah. Saya telah melihat ke apa tanggal 1 Ramadan. Lalu Nabi mengumumkan besok puasa malam ini, malam 1 Ramadan. Itu betul Nabi. Ya, tapi sekarang nih itu tadi sudah canggih, jadi pakai teropong dari berbagai titik di Indonesia ini dipantaunya. Kalau gitu masih tidak percaya juga ya subhanallah alam lah. Nah, ngapo lagi, ya kan? Kalaupun ada salah satu dari mereka yang ditugasi pemerintahan agama itu satu titik ketemu aja, itu udah harus puasa. Jangan yang sana tidak ketemu, aku udah puasa dulu. Nah, berarti itu orang malas puasa. Kalau udah ketemu satu titik, umpamanya di Kalimantan udah nampak, walaupun di Jawa belum, berarti sudah. Ya perlu harus semuanya nampak, enggak. Karena kalau tanggal 1 itu sekilas saja munculnya, tidak lama deh. Lain kalau tanggal 13 lama, nampak udah. Kalau tanggal 1 ini sekilas, sebentar. Jadi orbitnya itu. Ya, begitu jadinya. Nah, walima karena adanya hadis riwayat diriwayatkan an Ibnu Abbas dari Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi Muhammad SAW kala bersabda Nabi, sumu liru'yati, berpuasalah kamu karena alasan melihat tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Wa aftiru, dan jangan berpuasa kamu liruyati karena melihat tanggal 1 bulan Syawal. Kalau hadis ini kajiannya mengarah kepada melihat Ramadan itu melihat hilal, melihat rembulan. Fa'idhumma alaikum, kemudian Nabi memberikan solusi. Kalau kalian diliputi oleh mendung atau mega, fa'mil iddata, sempurnakanlah bilangan bulan Sabarnya. Kalau tanggal 30 nih malamnya nih, tanggal 30 nih tidak nampak niat rembulan itu, tertutup oleh awan, berarti kita sempurnakan. Berarti besoknya belum puasa karena itu masih tanggal terakhir bulan Sabar. Itu maksudnya menyempurnakan itu. Wala tastakbilu asyara istiqbala. Jangan kemudian kita ini memperbandingkan bulan itu dengan perbandingan yang lain. Intinya begitu. Jadi kalau pas malam tanggal 30 bulan Sya'ban itu kita tidak melihat rembulan, tidak melihatnya karena adanya tertutup oleh awan, berarti sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Tapi kalau nampak rembulannya tanggal 1 Ramadan sudah nampak, baru kita harus puasa. Nah, hukum sesederhana ini saja kadang-kadang jadi sulit. Itu kan kita sendiri yang mempersulit sebenarnya. Walima, dan karena ada hadis riwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu, telah mendengar aku Rasulullah SAW yaqulu bersabda, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu faftiru. Ketika engkau melihat tanggal 1 berpuasalah, dan ketika engkau melihat tanggal 1 lagi berarti ganti bulan, yo jangan berpuasa, berbukalah. Fa in huma alaikum, kalau kamu diliputi oleh mega atau mendung, ya fakdurulah, kira-kirakanlah salasina yauma 30 hari. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang di atas tadi. Wa fi riwayatin di muslimin fakduru salasina, maka perkirakanlah genapan dari 30 hari.
Fa in humma alaikum faqilul adata iddata sabbana salasina. Kalau kalian diliputi oleh mega atau mendung sehingga tidak nampak tanggal satunya, maka sempurnakanlah bilangan bulan Saban 30 hari. Wa hadhi riwayat mufassiratun riwayatin faqilul lahu al-matla. Jadi diperkirakanlah tanggalnya disempurnakan selama 30 hari. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Isbatu syahri bil hisab. Nah, ini penetapan bulan dengan hisab. Hisab itu hitungan. La yajuyu isbatu Ramadan wala walu minasyhur al-arabiyyah bi hisabil manazil. Tidak boleh menetapkan Ramadan dan selain Ramadan dari bulan-bulan Arab dengan hisab hitungan manazil, turunnya naik turunnya rembulan. Wala yajuyu taqlidul hasib wal munjim, dan tidak boleh juga taklid mengikut orang yang ahli hisab, bukan hitung-hitung, dan ahli perbintangan. La fisomi wala fil fitri, tidak boleh juga dalam masalah puasa, tidak boleh juga di dalam masalah berbuka. Maksudnya kita pakai yang mana perintah Nabi tadi, ya kan? Maka sebenarnya kalau dasar masuk Ramadan yang paling kuat itu ru'yatul hilal, bukan hisab. Hisab itu hitungan setelahnya. Maka yang paling kuat itu ru'yatul hilal. Jadi melihat rembulan. Kalau sekarang udah salah kaprah semua. Kadang yang NU itu pakai hisab lah, ya kan? Pakai hitungan genap Ramadan. Ya. Tapi kadang-kadang yang Muhammadiyah ya gak lucu juga. Ya, dasarnya ru'yatul hakikati wujudil hilal, melihat hakikat sejatinya adanya rembulan. Dia tidak melihat sebenarnya, cuma meyakini saja. Jadi padahal kalau perintah Nabi tidak begitu, memang harus melihat nampaknya dengan mata telanjang baru kita boleh puasa. Kita tidak boleh artinya tuh berpuasa ikut pedoman tukang hitung-hitung kayak gitu tuh, ahli hisab tuh. Tidak boleh juga ikut pedoman apa namanya ini, ahli nujum atau ahli perbintangan, astronomi. Tidak boleh kan? Kita tetap mengikut pada pendapat hadis Nabi. Karena ini ada hadis Nabi SAW. Inna ummatun ummiyatun. Kami ini umat ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya. Kerendahan Nabi. Lanak suku kami tidak bisa ngitung, walanakum tidak bisa nulis. Asyahru nakada-kada. Bulan itu begini tidak pakai gitu. Jadi tidak boleh kita pakai tendensi yang dikeluarkan oleh ahli hisab dan ahli nujum, ahli perbintangan. Pokoknya standarnya tadi, kalau malam 30 itu ada yang melihat dengan mata kepala atau telanjang, berarti paginya boleh puasa. Tapi kalau malam yang 30 itu tidak dilihat sama sekali karena mendung dan sebagainya, sempurnakan 30 hari. Dah, itu baik. Itu dasarnya seperti itu. Ya kan? Karena Nabi di sini dikatakan kami tidak bisa menghitung dan bisa nulis setiap bulan begini-begini. Yakni marotan tis'ata wa isina wa marta salasina. Karena menurut ketentuan dari hadis Rasulullah yang namanya bulan Arab itu tidak tentu. Kadang-kadang satu bulan itu usianya cuma 29 hari. Kadang-kadang genap 30 hari. Maka kalau kita ngikut hitungan hisab, tidak ketemu kita. Gitu. Karena hitungannya berubah-ubah. Kadang satu bulan itu penuh 30 hari, kadang satu bulan cuma 29. Nah ini bulan ini malah hitungannya berusaha 29, tidak sampai 30 hari ini Sa'bannya. Ya, kalau saya tengok dari jadwal-jadwal masjid-masjid yang di Merangin ini, nampaknya ada kebersamaan ini tahun ini, mudah-mudahan. Ayo rata-rata tanggal 28 dibuatnya untuk malam pertamanya.
Ya kan bisa ya. Nah, rata-rata masjid semuanya gitu. Kadang-kadang, nah biasanya ditengok dari situ aja udah tahu gitu. Tapi kalau masjid sana beda, awalnya sini beda, oh berarti ini ada perbedaan nantinya. Ini untuk tahun ini insya Allah alhamdulillah ada 28 semuanya. Ya, tapi kita tengok nanti apa ru'yahnya dari Ru'yatul Hilal Kementerian Agama gimana namanya. Nah ini. Wali anna nasa, dan karena sesungguhnya manusia lau kullifu bidzalika, kalau mereka dituntut untuk meneliti hitungan bulan, mencatat hitungan bulan, la dhaqa alaihim, maka mereka akan merasa sempit, tidak mampu. Li'annahu la ya'riful hisab illa afradu minan nas, karena setiap manusia itu banyak yang tidak mampu untuk masalah perhitungan bulan, kecuali hanya individu-individu dari manusia tersebut. Wali anasare lam yata'abbadna illa biru'yah, dan karena Nabi sendiri dan yang Nabi orang yang menjalankan syariat dari Allah itu tidak beribadah kecuali karena melihat rembulan tersebut. Ya, fi qouli ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kamu semua itu masuk bulan baru, maka berpuasalah. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu asabi'a wa salasuna fi jawazil fitri. Bab menjelaskan tentang diperbolehkannya tidak berpuasa. Ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, ini diamati betul, siapa tahu nanti kita masuk golongan ini. Ya kan? Ya juju al-fitru lil musafiri. Boleh tidak berpuasa bagi musafir, orang yang dalam bepergian, safaron mubihan lil qasri, yang bepergiannya itu diperbolehkan mengqashar sholat. Kalau bepergiannya cuma sini Bungo, sini Sarolangun, ya tidak boleh, ya kan, ngeklaim dirinya musafir kemudian tidak puasa. Jadi perjalanan yang diperbolehkan tidak puasa adalah perjalanan batasnya dibolehkan mengqashar sholat. Jarak berapa? 85 kilometer. Ya, kalau sekarang pun musafaroh itu pun juga tidak seimbang juga zaman sekarang. Kalau zaman Nabi dengan jangkauan itu memang sudah lama, karena perjalanan Nabi pakai onta. Pakai onta itu kalau 80 km lama, ya kan? Kalau kita ini pakai pajero, nah, udah lama sampai. Nah, jadi namun kita tetap ta'abbud, mengabdikan diri kita, patuh kepada ketentuan Rasul. Kalau kita dalam perjalanan sudah lampau, ya kan, dari masyafatul qasri, bolehlah kita tidak puasa. Seperti contoh jarak tempuh sini Linggau itu sudah, ya sini Bukit Tinggi apa, Tebing Tinggi atau Lahat itu sudah boleh. Apalagi sini Lampung tidak boleh qashar sholat, berarti boleh tidak puasa. Namun ingat, di sini dalilnya ya jujur, boleh tidak puasa. Berarti kalau puasa, yo boleh, bukan tidak wajib. Kalau wajib tidak puasa, ya kalau puasa dosa. Nah, ini cuma boleh tidak puasa kalau kita dalam perjalanan. Berarti kalau puasa gimana? Yo boleh. Namanya boleh tidak puasa berarti boleh tidak puasa, boleh puasa. Gitu. Ya, ya. Lah, yo. Ya kalau memang susah tidak usah puasa dulu. Tapi kalau tidak susah ya puasa lah. Masa duduk dalam mobil pakai AC enak? Apa susahnya zaman sekarang ini? Perjalanan sehari semalam pun naik mobil zaman sekarang tidak enak, ya kan? Enak. Masa? Oke.
Oke, siap. Nah, jadi pertama boleh yang tidak puasa itu adalah musafir. 5 karena adanya hadis sahih yang sahih an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Umar al-Aslami qala ya Rasulullah asumu fi safar, apakah aku boleh tidak berpuasa atau boleh berpuasa dalam bepergian? Faqala Rasulullah jawab Nabi in sita fasum wa in sita faftir. Hamzah bin Umar al-Aslami ini pernah melakukan perjalanan di waktu bulan Ramadan. Dia nanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah boleh aku tetap puasa? Jawab Nabi, bagaimana? Kalau kawan pengen puasa, puasa. Kalau tidak puasa, tidak apa-apa. Berarti dari hadis ini hukumnya cuma boleh kalau kita dalam perjalanan tidak puasa. Namun kalau puasa juga boleh. Berarti kembali kepada individu kita masing-masing. Enaknya kita gimana? Kalau enaknya kita puasa ya puasa. Kalau enaknya kita tidak puasa ya tidak usah puasa. Besok di lain bulan Ramadan kita mengqadhanya. Gitu. Wa idza aftara al-musafiru, dan apabila orang musafir tersebut tidak berpuasa, lazimahul qadha, maka wajib mengqadhanya. Lazimul qadha, wajib mengqadhanya, dan bila fidyatin tanpa bayar fidyah, cuma qadha saja tidak bayar fidyah. Liqouli ta'ala, karena firman ya Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun, barang siapa ada di antara kamu yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, faidatum min ayyamin ukhor, maka sempurnakanlah dari yang ditinggalkan tersebut di hari-hari yang lain. Berarti dari firman Allah ini menunjukkan kalau kita dalam perjalanan itu kita boleh tidak puasa, namun di hari yang lain kita wajib mengqadhanya dan tidak wajib membayar fidyah. Paham Ibu semua? Oke. 15 menit lagi kata. Nah, kita tambah satu lagi. Hukumus syaihi al-kabir, hukumnya orang yang sangat tua renta. Tadi sudah nanya, tapi kita menguatkan saja. La yajibu asomu ala syaihi, tidak wajib puasa atas orang yang sangat tua. Alladzi lam yutiqhu, yang tidak mampu berpuasa. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min harajin tadi. Wa yajibu 'alaihil fidyatu, dan wajib baginya bayar fidyah. Jadi kalau kita punya orang tua yang sangat tua tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa, bahkan tidak wajib berpuasa, namun wajib baginya bayar fidyah. Apa fidyahnya? Wa ya muddu ta'amin likulli yaumin, memberi 1 mud makanan setiap hari. 1 mud makanan diberikan setiap hari. Yusrafu lil fuqara wal masakin, yang diberikan untuk orang fakir miskin. 5 karena ada dari anak atau anak sami abni Abbasin yaqra'u wa alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ini dalilnya. Kalau Ibnu Abbas laisa mansukhatan wa ya alisya al-kabir wal mar'ati al-kabiro layasti'ani ayasuma. Hadis ini menurut Ibnu Abbas, firman Allah ini menurut Ibnu Abbas itu diperuntukkan orang laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah sangat tua yang tidak mampu lagi untuk menjalankan puasa. Jadi kalau ada orang tua kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dengan konsekuensi 1 harinya itu diganti memberi makan 1 mud, diberikan pada fakir miskin setiap hari. Nah, ini dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan sesi tanya jawab ya. Kajian ini saya tutup. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan saya dipandu.
Hmm? Bismillahirrahmanirrahim.